Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Sri Setiawati. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang. Apa dan bagaimana perusahaan dagang? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya berfokus pada pembelian barang dari pemasok dan menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk aslinya, dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga pokok dan harga jualnya. Contohnya, seperti toko sembako, agen, dan supermarket. Ciri-ciri perusahaan dagang adalah 1. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. 2. Biaya utamanya adalah harga pokok barang dan biaya lainnya. 3. Terdapat akun persediaan barang. Akun ini hanya terdapat pada perusahaan dagang. 4. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 5. Bentuk barang yang dibeli dan dijual sama. 6. Tujuan utama mencari laba dengan menjual barang lebih tinggi dari harga belinya. 7. Kegiatan utamanya adalah penjualan dan pembelian. Adapun transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang yaitu 1. Pembelian barang dagangan. Pembelian barang dagangan dalam perusahaan dagang bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit. 2. Retur pembelian dan pengurangan harga. Artinya, mengembalikan barang yang sudah dibeli kepada penjual karena ada kerusakan atau ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dengan barang yang dipesan. 3. Potongan pembelian. Artinya potongan ini diterima pembeli karena melunasi hutang lebih cepat. Potongan pembelian diberikan sesuai dengan syarat yang telah disepakati. 4. Beban angkut pembelian, yaitu biaya angkut yang ditanggung oleh pembeli. 5. Penjualan barang dagangan, yaitu transaksi penjualan barang dagangan yang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. 6. Retur penjualan dan pengurangan harga, yaitu menerima kembali sebagian barang yang sudah dibeli oleh konsumen dikarenakan tidak sesuai dengan pesanan. 7. Potongan penjualan, yaitu potongan yang diberikan oleh penjual kepada pelanggan karena penyelesaian piutang dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. 8. Beban angkut penjualan, yaitu biaya angkut pada saat mengirim barang yang ditanggung oleh penjual. 9. Persediaan barang dagang, yaitu stok barang yang dimiliki oleh perusahaan dan siap dijual kembali kepada pelanggan. Jika pembelian dan penjualan dilakukan dalam jumlah yang besar, maka akan muncul adanya syarat penyerahan. Dalam syarat penyerahan barang, akan menentukan pihak mana yang akan menanggung beban pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Adapun syarat penyerahan barang yang pertama, yaitu 1. Franko gudang pembeli, yaitu barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga segala bentuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab penjual, termasuk ongkos angkut barang. Perhatikan animasi berikut ini. Dari gudang penjual, yang digunakan untuk mengangkut barang adalah mobil penjual. Jadi, mobil penjual menanggung segala resiko yang timbul selama dalam perjalanan sampai ke gudang pembeli. Syarat penyerahan yang kedua, yaitu franko gudang penjual. Barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah keluar dari gudang penjual, sehingga segala bentuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab pembeli, termasuk ongkos angkut barang. Perhatikan animasi berikut ini. Dari gudang penjual, yang digunakan untuk mengangkut barang adalah mobil pembeli. Jadi, mobil pembeli menanggung segala resiko yang timbul selama dalam perjalanan sampai ke gudang pembeli.
Syarat penyerahan yang ketiga, yaitu Free on Board, FOB, Shipping Point. Syarat penyerahan ini berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal pelabuhan penjual, sehingga segala bentuk resiko yang timbul dalam perjalanan sampai di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Perhatikan animasi berikut ini. Dari gudang penjual yang digunakan untuk mengangkut barang adalah mobil penjual, tetapi hanya sampai di atas kapal pelabuhan penjual. Dari pelabuhan penjual akan diangkut oleh mobil pembeli, sehingga pembeli menanggung segala resiko dari pelabuhan penjual sampai ke gudang pembeli. Syarat penyerahan barang yang keempat, yaitu Free on Board, FOB, Destination Point. Syarat penyerahan ini berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal di pelabuhan pembeli, sehingga segala bentuk resiko yang timbul dalam perjalanan dari gudang penjual sampai pelabuhan pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Perhatikan animasi berikut ini. Dari gudang penjual yang digunakan untuk mengangkut barang adalah mobil penjual sampai di atas kapal pelabuhan pembeli. Dari pelabuhan pembeli akan diangkut oleh mobil pembeli, sehingga penjual menanggung segala resiko dari gudang penjual sampai ke pelabuhan pembeli. Syarat penyerahan barang yang kelima, yaitu Cost Insurance and Freight, CIF. Dalam perjanjian jual-beli disepakati bahwa penjual menanggung semua biaya angkut serta premi asuransi selama barang dalam perjalanan. Biasanya dilengkapi dengan biaya komisi oleh penjual, sehingga ditulis CIFIC, Cost Insurance and Freight Inclusive Commission. Pada CIF ini, berlaku jual beli baik menggunakan pelabuhan maupun tidak. Jadi intinya, pada CIF ini, semua biaya angkut dibebankan kepada penjual, tetapi penjual menggunakan premi asuransi. Jadi semua biaya angkut ini, selama dalam perjalanan sampai ke gudang pembeli, ditanggung oleh penjual menggunakan premi asuransi. Pada perusahaan dagang, biasanya memberikan potongan harga. Mari kita simak beberapa jenis potongan harga agar tidak salah ketika melakukan transaksi pembayaran atau pelunasan barang dagang. Yang pertama yaitu diskon, potongan harga. Potongan harga yang diperoleh karena harga barang yang dibeli dibayar seketika pada penyerahan barang. Jadi diskon atau potongan harga ini diberikan ketika pembayaran secara tunai, biasanya bentuknya seperti dalam gambar berupa persentase. Yang kedua yaitu potongan tunai atau kontan. Potongan tunai biasanya adalah potongan harga yang diperoleh karena melunasi pembelian barang sebelum jatuh tempo. Misalnya saya membeli barang dagang seharga 3 juta secara kredit. Oleh penjualnya saya diberi waktu 10 hari. Kalau saya bisa melunasi selama 10 hari, maka saya dapat potongan tunai sesuai yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu rabat. Rabat adalah potongan harga yang diperoleh karena pembeli melakukan pembelian melebihi jumlah tertentu. Contohnya, jika kita membeli satu minyak harganya 40.000, tapi kalau membeli 2 minyak sekaligus, harga satuan minyaknya menjadi 38.000. Jadi kalau beli 2 cukup membayar 76.000. Potongan seperti ini disebut rabat. Adapun syarat pembayaran ada beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah 2/10, N/30. Artinya pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% dari harga faktur apabila membayar dalam jangka waktu tidak melebihi 10 hari setelah tanggal faktur. Batas waktu pembayaran adalah 30 hari setelah tanggal faktur. Misalkan, yang duanya saya ganti 3, maka pembeli akan mendapatkan potongan 3%. Jadi angka 2 ini menunjukkan persentase potongannya. Syarat pembayaran yang kedua yaitu N/10, EOM, End of Month. Faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapatkan potongan.
Jadi kalau transaksinya tanggal 2 Januari, misalnya, maka paling lambat melunasinya 10 Februari. Jadi 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapat potongan. Yang ketiga yaitu 2/10, N/30, ROG, Receipt of Good. Artinya pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% yang dihitung dari harga faktur. Hal ini berlaku apabila membayar tidak melebihi 10 hari dari tanggal diterimanya barang, dan batas waktu pembayaran dihitung 30 hari dari tanggal penerimaan barang. Sekian pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.